Selamat pagi mahasiswa semuanya. Untuk video tutorial kali ini, Bu Nani akan menjelaskan tentang proses pemanasan pada bahan pangan dan pengaruhnya terhadap kualitas dari bahan pangan itu sendiri. Ya, nah pada prinsipnya proses pemanasan pada produk pangan itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pasteurisasi. Kemudian yang kedua adalah aportisasi, ya. Nah, eh, penggunaan suhu tinggi pada produk pangan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah tidak untuk membunuh semua mikrobia, ya. Tapi ada beberapa di antaranya yang memang mikrobia itu akan terpengaruh untuk hidupnya gitu ya. Nah, kita memasak bahan makanan itu kan sebenarnya supaya ada perubahan rasa, perubahan tekstur, perubahan nilai cerna gitu kan. Dan salah satu efeknya adalah menurunkan jumlah mikrobia kontaminan. Nah, penggunaan panas di dalam bahan pangan itu juga mempunyai efek samping yang itu hal-hal seperti yang Bu Nani sebutkan tadi itu tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, ada beberapa di antaranya yang malah justru menguntungkan ya ketika kita masak goreng ikan, goreng daging, itu kan nilai cerahnya pasti akan berubah gitu ya. Nah, penggunaan panas pada bahan pangan ini pertama kali ditemukan oleh Nicholas Appert yang ini juga ketika dia menemukan satu fenomena bahwa sebenarnya kontaminasi dalam bahan makanan itu disebabkan karena adanya kontak antara bahan pangan dengan udara, di mana udara itu merupakan perantara bagi masuknya beberapa jenis mikrobia ke dalam bahan pangan, ya. Nah, pasteurisasi itu apa? Ya, pasteurisasi itu adalah proses pemanasan yang dilakukan pada suhu 60 sampai 80 derajat Celcius selama beberapa menit. Ya, bahkan ada yang cuma 20 detik gitu ada ya. Pasteurisasi susu itu hanya pakai suhu 72 derajat Celcius selama 20 detik. Ya, itu sudah cukup untuk membunuh mikrobia yang dituju, mikrobia yang targetnya apa gitu. Karena tidak semua mikrobia itu akan dibunuh di situ gitu. Ya. Nah, pasteurisasi itu bertujuan untuk yang pertama itu mengurangi jumlah patogen spesifik ya atau patogen yang menempel pada produk. Jadi kalau gimana mau tidak mau lama kelamaan nanti kalian juga akan memahami di dalam susu itu kontaminasinya apa saja sih gitu. Kalau di dalam daging apa, kalau di dalam telur itu ada apa saja. Nah, itu kita kalau pasteurisasi telur juga kita pakai mikrobia target ya. Kenapa telur-telur itu ada beberapa yang berani mengkonsumsi dalam kondisi mentah ya karena tahu telurnya itu sudah dipasteurisasi ya. Jadi patogen spesifiknya, contohnya salmonella di situ itu sudah dibunuh, tidak bisa hidup lagi di situ ya. Ada cara-cara tertentu gitu yang bisa dilakukan. Ya. Nah, tujuan yang kedua dari pasteurisasi itu adalah untuk mengurangi sejumlah mikrobia perusak, sejumlah besar. Ya, yang dari katakanlah dulu jumlah awalnya itu 10 pangkat 6 diturunkan menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 6 itu 1 juta. Ya, 1 juta 10 pangkat 2 itu 100.000 gitu. Jadi kan sudah berkurang berapa? 1 juta berarti ada 998.900 ya, jadi sudah berkurang sebanyak itu sehingga di dalam bahan makanan hanya tinggal 100 sel saja turun dari 10 pangkat 6 sampai ke 10 pangkat 2 ya. Nah, itu sudah turun 4 log cycle. Nah, turun 4 log cycle ini nanti sudah memungkinkan bagi mikrobia itu bagi makanan tersebut untuk aman dikonsumsi gitu ya. Contoh produk-produknya diantaranya baik sekali sih ada bir, ada jus, kemudian ada acar ya yang produk-produk dikemas dalam kondisi segar. Paling banyak memang jus ya, itu bisa ditekan jumlah mikrobianya. Jus buah segar itu
mengandung kontaminan alami sebanyak 10 pangkat 6 per mili. Kalau dipasteurisasi itu bisa sampai 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2 per mili, yang artinya bahwa ketika kita mengkonsumsi jus buah dalam kemasan, di situ masih ada mikrobia, namun aman untuk dikonsumsi dan bisa dalam proses apa istilahnya penyimpanannya atau selama dia display itu nanti tidak akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, sebenarnya proses pasteurisasi itu juga mau tidak mau akan memberi efek pada panjangnya masa simpan dari produk pangan ya, sehingga dia akan mempunyai masa simpan yang relatif lebih tinggi ya daripada kalau tidak dipasteurisasi ya. Nah, kemudian bedanya sama apartisasi apa gitu. Apartisasi merupakan suatu proses pemanasan yang hanya ditujukan untuk membunuh mikrobia patogen dan mikrobia yang mampu tumbuh pada produk pangan ya. Coba kita balik lagi ke pasteurisasi supaya tidak bingung ya. Nah, kalau pasteurisasi itu overall selama proses pemanasan yang digunakan itu berada pada kisaran suhu 60 sampai 80, itu berarti dia masuk pasteurisasi. Tapi kalau apartisasi kita pakai mikrobia target ya. Mikrobia targetnya apa? Aku mau menekan jumlah salmonella pada telur. Aku mau menekan jumlah pseudomonas pada susu segar atau enggak pseudomonas, kayaknya pseudomonasnya sedikit kok. Ini yang mau tak tekan adalah Escherichia coli-nya. Oke, berarti itu masuk apartisasi. Ya, apartisasi nanti sudah tidak lagi memperhitungkan apakah suhu yang digunakan itu akan lebih tinggi masuk suhu pasteurisasi atau tidak gitu. Tapi kalau sejauh dia menggunakan mikrobia target dalam proses pemanasannya, maka itu masuk dalam kategori apartisasi ya. Mikrobia yang diduga masih ada di dalam produk itu juga bisa digunakan sebagai mikrobia target ya, baik dia patogen maupun tidak patogen ya. Hasil akhirnya juga sama sebenarnya dengan pasteurisasi, yaitu memperpanjang umur simpan dari produk pangan. Nah, istilah apartisasi ini juga sering kita kenal sebagai sterilisasi komersil ya. Jadi hanya mikrobia target aja, yang lainnya nggak masalah. Mungkin bisa jadi di dalam proses pengolahan selanjutnya itu masih dilakukan pemanasan yang lain gitu, sehingga ini secukupnya dulu saja, pokoknya salmonellanya enggak ada gitu. Nanti yang lain tinggi nggak masalah karena di sana nanti masih dibunuh gitu. Katakanlah ada pasteurisasi di akhir proses pengalengan, nah itu semuanya nanti sudah mati gitu. Tapi bisa jadi dalam proses pengalengan mikrobia target itu tidak mati di situ gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai sterilisasi komersil. Nah, ini adalah nilai D dari beberapa mikrobia. Ya, mikrobia itu kalau ada di dalam bahan pangan atau di alam itu bisa kita kategorikan menjadi dua golongan sebenarnya. Ya, mikrobia yang masuk vegetatif atau sel vegetatif, yang kedua itu adalah yang masuk spora. Ya, secara umum pasti spora itu akan mempunyai ketahanan terhadap suhu tinggi yang lebih tinggi daripada sel vegetatifnya gitu. Kalian bisa lihat di sini misalnya ya, ada salmonella spesies D65-nya 0,02 sampai 0,025. D itu adalah thermal dead time, waktu yang dibutuhkan bagi mikrobia untuk turun satu log cycle. Ya, turun satu log cycle itu artinya ya dari 10 pangkat 6 turun menjadi 10 pangkat 5. Dari 10 pangkat 5 turun menjadi 10 pangkat 4. Itu turun satu log cycle. Dia butuh waktu berapa menit? Ya, nah, angka 65 di situ itu menunjukkan suhu yang digunakan. Jadi kalau misalnya di 65
itu selama 0,02 menit, itu artinya jika dia dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 0,02 menit, maka jumlah selnya akan turun 1 log cycle. Ya. Kemudian ada Salmonella Seftenberg, itu D65-nya 0,8 sampai 1,0. Ya, Seftenberg itu apa? Biasanya Salmonella itu diberi nama strain di belakang itu sesuai dengan nama penemunya. Jadi penemunya ini masih namanya Seftenberg gitu ya. Nah, memang Salmonella ini dikenal sebagai golongan mikrobia patogen yang mempunyai strain paling banyak. Ya, masing-masing wilayah itu mempunyai strain sendiri-sendiri, ya, mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Kemudian Staphylococcus aureus di 65-nya itu 0,2 sampai 2, Escherichia coli itu 0,1 menit. 0,1 menit kira-kira 6 detik ya berarti ya. Kemudian 0,1 menit berarti dia 1/10, iya berarti 6 detik ya. Kemudian yeast dan mold itu 0,5 sampai 3,0, Listeria monocytogenes 5 ya. Jejuni itu 1. Kalau endosporanya atau sporanya ini Bacillus stearothermophilus itu 4 sampai 5 menit. Ya, Bacillus stearothermophilus itu merupakan bakteri penghasil spora dengan tingkat ketahanan paling tinggi sedunia. Sedunia. Oleh karena itu, sterilisasi itu didasarkan pada ketahanan dari spora ini. Kalau kalian praktikum di lab mikrobiologi atau di lab lab mikro lah gitu. Di situ sterilisasi media kenapa dilakukan pada waktu 15 menit suhu 121 derajat Celcius. Kemudian kenapa untuk alat itu ditaruh di waktu yang lebih lama pada suhu itu dasar penghitungannya adalah ketahanan dari spora Staphylococcus Bacillus stearothermophilus ya. Kemudian makin ini ada Clostridium itu yang ada di makanan yang dikalengkan itu di 80 berapa ini 86 ya. Itu ada pada kisaran 0,1 sampai 3 menit. Jadi lumayan agak lama ya. Ini harus tercapai juga. Ini ada sporanya kan di sini yang berbahaya itu kan sebenarnya spora kalau di dalam makanan yang dikalengkan ya. Nah, kemudian kalau dilihat secara umum gram bakteri yang masuk dalam kategori gram positif itu lebih resisten daripada yang ada pada gram negatif ya. Jadi pasti butuh suhu yang lebih tinggi atau waktu yang lebih lama gitu ya. Kemudian juga inaktivasi spora itu penting untuk penggunaan panas karena kita bisa bunuh sel vegetatifnya, tapi sporanya enggak, ya sama aja kan. Kalau di situ ada 1 spora, 2 spora gitu kan, kalau begitu kondisinya nanti memungkinkan, maka dia akan berubah menjadi sel vegetatif, kemudian berkembang biak dan seterusnya gitu ya. Ascospora yeast dan spora asexual jamur ini mempunyai resistensi yang tinggi terhadap panas dan hanya berbeda sedikit dengan sel vegetatifnya. Ya, ada beberapa kasus makanan yang dikalengkan itu juga rawan sekali terhadap keberadaan mikrobia yang resisten terhadap panas, sehingga ini menjadi salah satu safety concern dalam canned food ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kematian sel yang disebabkan, mekanisme kematian sel yang disebabkan karena penggunaan panas ya. Ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama itu adalah kerusakan DNA ya, yang ini menyebabkan spora tidak bisa tergerminasi, tidak bisa tumbuh berkembang biak menjadi sel vegetatif gitu ya.
Kemudian juga sel vegetatif itu tidak bisa berkembang biak, tidak bisa melakukan pembelahan diri karena DNA-nya sudah rusak, ya. Kemudian juga terjadi inaktivasi spora sehingga spora itu gagal untuk bergerminasi. Ya, kalau ada lapisan korteks di dalam spora itu yang rusak karena adanya proses pemanasan. Padahal sebenarnya lapisan itu berfungsi untuk melindungi spora dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi dia, gitu ya. Organel yang mungkin dirusak oleh adanya panas diantaranya adalah membran sitoplasma, karena di situ ada protein-protein terlarutnya juga, ya. Di situ juga protein-protein penyusun membran, ya maksud saya. Kemudian di situ juga ada struktur lipoprotein, fosfolipid yang menyusun komponen membran, itu juga akan mengalami kerusakan karena adanya panas. Beberapa jenis enzim itu juga akan mengalami kerusakan karena adanya panas. Kemudian RNA rusak, ribosom juga rusak. Ya, kalau semuanya rusak dan ini sifatnya kumulatif, maka mikrobia itu bisa mengalami kematian gitu. Cuman ya ini kayak orang yang sakit aja gitu. Orang sakit itu kalau sakitnya numpuk, kalau dia nggak bisa bertahan hidup ya sudah mati. Mikrobia juga seperti itu. Ini rusak gitu. Itu dia nggak bisa memperbaiki dirinya, katakanlah nanti dia akan mati gitu. Tapi kalau kerusakannya hanya membran sitoplasma saja dan itu bisa diperbaiki, ya dia hanya mengalami injury atau luka yang habis itu nanti dia bisa berubah menjadi sel yang sehat kembali dan bisa berkembang biak gitu ya. Ini juga harus kita perhatikan sehingga panas yang diberikan itu harus benar-benar cukup untuk menekan jumlah mikrobia yang kita tuju gitu. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari terjadinya kontaminasi pada makanan yang dikalengkan, ya. Contohnya pemanasan yang tidak cukup, biasanya makanan yang dikalengkan itu mengalami pemanasan berkali-kali dan pemanasannya sifatnya middle, menengah, tidak terlalu tinggi karena kalau tinggi itu nanti kualitas bahannya menjadi turun, nutrisinya juga turun, warnanya bisa kecoklatan padahal itu tidak diinginkan, kemudian rasanya juga berubah, teksturnya berubah. Nah, itu dihindari pada produk pangan yang dikalengkan, ya. Kemudian juga bisa disebabkan karena under processing, ya, tidak diproses dengan baik, misalnya penambahan zat pengawetnya atau fillernya kurang apanya gitu, ya. Kemudian juga bisa dimungkinkan adanya kontaminasi pasca pemanasan, ya, yang ini disebabkan karena kerusakan kaleng. Ini juga sering terjadi, ya. Tingkat keberhasilan proses pengalengan itu lumayan agak rendah, ya. Ada beberapa bahan makanan yang kadangkala satu kali proses pengalengan itu bisa jadi 30% itu gagal dikalengkan karena kalengnya peyok, bengkong, atau tergencet, atau yang lain gitu. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa bahan makanan yang dikalengkan itu mengalami kerusakan, ya, karena pemrosesan yang tidak baik, ya. Mungkin itu yang bisa Bu Dani sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.